Sudahkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Kita bertemu lagi. Jangan dibuat mainan di situ. Kita bertemu lagi di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Baik, hari ini yang maju kelompok 7 membahas tentang materi kebijakan pendidikan inklusi. Anggota kelompoknya terdiri dari Ibu Lutfia, Ibu Nira, Ibu Yulia, Ibu Feti, Pak Riki, dan Ibu Ike. Untuk kelompok 8, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami, kelompok 8, untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Nah, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel. Seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Nah, namun sayangnya selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel disediakan fasilitas pendidikan khusus yang derajat dan jenis difabelnya disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Secara tidak disadari, sistem pendidikan SLB ini telah membangun tembok eksklusivisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, tembok eksklusivisme ini menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibat dari sistem pendidikan ini, interaksi sosial di masyarakat dengan kelompok difabel menjadi ada kesenjangan sosial. Nah, masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel, sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk itu, pemerintah mengajukan sistem pendidikan inklusif agar diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan tersebut dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini. Nah, pendidikan inklusif merupakan suatu yang baru di dunia pendidikan. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi ini mulai mengemuka sejak tahun 1990. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena memiliki kelainan fisik, emosional, mental sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa lainnya. Oleh karena itu, untuk mendorong kemampuan pembelajaran, mereka dibutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, baik tempat belajar, sistem penilaian, sarana dan prasarana, serta yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya media pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, seiring dengan perjalanan kehidupan sosial masyarakat, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang disabilitas dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya. Hal ini dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sebenarnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus dapat kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan. Lanjut, Bapak.
Ruang lingkup media pendidikan inklusif sebaiknya mencakup semua jenis media pendidikan untuk semua peserta didik, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, tunawicara, tunaganda, penyandang HIV atau AIDS, GIF, talent atau kesulitan belajar, lamban belajar, autis, korban penyalahgunaan narkoba, indigo, dan lain sebagainya. Pelaksanaan pendidikan inklusi ini didorong oleh Kesepakatan Indonesia dalam Konferensi Internasional Education of All atau IFA dan Kesepakatan Deklarasi The Damkar Framework for Action. Nah, kesempatan dalam IFA ini Kesepakatan dalam IFA ini berisikan tentang pendidikan dapat dinikmati oleh orang normal maupun orang berkebutuhan khusus. Lanjut, Bapak. Nah, rumusan masalah dari kelompok kami adalah yang pertama, apa sih pengertian dari pendidikan inklusi? Kemudian yang kedua, apa tujuan dari pendidikan inklusi? Yang ketiga, apa manfaatnya dari pendidikan inklusi? Kemudian yang keempat, apa prinsip dasar pendidikan inklusi? Yang kelima, apa landasan pendidikan inklusi? Kemudian yang keenam, bagaimana kategori siswa pendidikan inklusi, ketujuh, apa saja pro dan kontra pendidikan inklusi, dan yang kedelapan, bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Kemudian tujuan dari makalah kami adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian pendidikan inklusi, yang kedua untuk mengetahui tujuan dari pendidikan inklusi, yang ketiga untuk mengetahui manfaatnya dari pendidikan inklusi, yang keempat untuk mengetahui prinsip dasar pendidikan inklusi, yang kelima untuk mengetahui landasan pendidikan inklusi, yang keenam untuk mengetahui kategori siswa pendidikan inklusi, yang ketujuh untuk mengetahui pro dan kontra pendidikan inklusi, yang terakhir untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan anggota dari kelompok kami lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu di bab 2 pembahasan tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak lainnya, yang disatukan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing, menurut Garnida tahun 2015. Mungkin nanti akan kami perbaiki penulisan ini ya. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak belajar bersama-sama. Dari Direktorat PSLB tahun 2007. Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana tujuan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan mandiri di lingkungan masyarakat. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikan, sistem segresi justru dipisahkan dengan lingkungan masyarakat. Khususnya terjadi di masyarakat kita. Berangkat dari kenyataan tersebut, lahirlah beberapa konsep pendidikan inklusif. Lanjut. Menurut Staup dan Peck tahun 1995 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang sesuai bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Lanjut. Pendidikan inklusif dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ya, lanjut. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SLB tahun 2007,
Sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif memiliki 4 karakteristik makna, yaitu yang pertama, pendidikan inklusif yang berjalan terus menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak. Yang kedua, pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan inklusif berarti membawa makna anak mendapatkan kesempatan untuk hadir di sekolah, berpartisipasi, dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Yang keempat, pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar. Akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan. Terdengar suara Ibu ya? Oke. Kita lanjut ke model pendidikan khusus. Yang pertama adalah model segregasi. Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Lanjut, Bapak. Dari segi pengelolaan model segregasi menguntungkan, tetapi dari sudut pandang peserta didik merugikan. Reynolds dan Bird 1988 mengatakan antara lain bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Secara filosofis, model segregasi tidak logis karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, sedangkan mereka dipisahkan dengan masyarakat normal itu sendiri. Lanjut. Model selain segregasi adalah model mainstreaming. Model mainstreaming ini memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. Alternatif yang tersedia mulai dari yang sangat bebas, kelas biasa penuh atau kelas reguler penuh, sampai yang paling terbatas, sekolah khusus sepanjang hari. Secara hierarki, Deno 1970 mengeluarkan alternatif sebagai berikut. Ada yang pertama adalah kelas biasa penuh, yang kedua kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam, yang ketiga kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas, kemudian kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa, kemudian kelas khusus penuh, kelas khusus, dan sekolah khusus berasrama. Adapun pendapat Heyman 2004 terdapat 4 model pendidikan inklusif. Yang pertama in and out, kemudian two teacher, full inclusion, dan rejection of inclusion. Untuk selanjutnya mungkin diteruskan oleh teman yang lainnya. Terima kasih. Akan melanjutkan. Sebelum berkembangnya pendidikan inklusif, telah dikenal beberapa konsep yang mengarah menuju pendidikan inklusif. Konsep-konsep itu antara lain yang pertama adalah normalisasi, kedua integrasi atau pendidikan terpadu, ketiga mainstream, yang keempat adalah pendidikan inklusif. B. Tujuan pendidikan inklusif. Menurut Cisraini tahun 2013, tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Sedangkan menurut Ilahi tahun 2013, Muniarti dan Anastasia tahun 2016 menyatakan bahwa tujuan pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang C adalah manfaat pendidikan inklusif. Yang pertama adalah bagi peserta didik, yang kedua bagi guru, ketiga bagi orang tua dan keluarga, yang keempat bagi masyarakat, dan yang kelima adalah bagi pemerintah. Yang D, prinsip dasar pendidikan inklusif. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ada beberapa prinsip umum yang harus dipahami. Adapun prinsip tersebut menurut Muniarti dan Anastasia tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan yang ramah, yang kedua pengembangan seoptimal mungkin, ketiga kerjasama, dan yang keempat adalah perubahan sistem. Landasan dasar pendidikan inklusif. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan religius,
3 landasan yuridis, dan yang keempat adalah landasan empiris. Yang F adalah kategori siswa pendidikan inklusif. Direktorat Pendidikan Luar Biasa memberikan arahan bahwa yang dimaksud dengan inklusif adalah keterbukaan untuk belajar bersama semua peserta didik tanpa kecuali. Menurut Rahayu 2013, anak berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan layanan pendidikan intensif adalah yang pertama tunanetra, kedua tunarungu, ketiga tunawicara, keempat tunagrahita, yang kelima tunadaksa, yang keenam ada tunalaras, yang ketujuh menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif, kedelapan lamban belajar, kesembilan berkesulitan belajar, ke-10 autis, yang ke-11 memiliki gangguan motorik, ke-12 memiliki kelainan, dan ke-13 tunaganda. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan kelompok. Ya, bagaimana suara saya terdengar, Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. Ya, baiklah. Untuk G, pro dan kontra pendidikan inklusif. Di Indonesia terdapat banyak faktor yang mendukung dan juga ada permasalahan yang dihadapi. Adapun hal-hal yang menjadi pro dalam pendidikan inklusi itu A, belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian B, biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal. Kemudian C, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah yang tidak dapat bersekolah karena jauh. Kemudian D, SLB merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata. Kemudian E, banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak kebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang sesuai. Kemudian F, penyelenggara SLB berimplikasi adanya labellisasi anak cacat. Kemudian G, melalui pendidikan inklusi akan menjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai adanya perbedaan. Lanjut, next Pak. Kemudian pro dan kontra pendidikan inklusi. Hal yang menjadi kontra pendidikan inklusi yakni A, adanya peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan. Kemudian banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler. Kemudian banyak sekolah reguler yang belum siap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kemudian sekolah SLB dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis. Ya, untuk berikutnya kami persilahkan untuk rekan kami untuk membacakan. Ya, baiklah saya lanjutkan presentasi dari rekan anggota kelompok saya. Selanjutnya itu adalah implementasi pendidikan inklusi. Yang pertama, implementasi kebijakan sekolah inklusi di sekolah dasar itu perlu ditinjau secara menyeluruh agar diketahui apakah pendidikan inklusi yang telah diterapkan sudah berjalan dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, implementasi kebijakan pendidikan inklusi itu merupakan aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan pengguna serta dapat diterima oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa dalam perencanaan dan formulasi kebijakan yang dirancang dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan secara optimal, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Selanjutnya, pendidikan inklusif merupakan inovasi pendidikan untuk para anak berkebutuhan khusus atau ABK. Mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan agar para anak berkebutuhan khusus mendapatkan kehidupan yang layak. Implementasi pendidikan inklusif menempatkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar dengan anak normal di sekolah reguler. Dan kemudian pada tataran pelaksanaannya di Indonesia itu masih banyak permasalahan yang dihadapi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
permasalahan yang muncul terjadi dari berbagai faktor yang berasal dari guru, anak, ataupun fasilitas yang tersedia. Kemudian pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia dirasa masih dihadapkan berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang muncul bukan hanya di tingkat sekolah, namun juga dari tingkat pusat. Nah, di tingkat sekolah, tidak semua guru dan kepala sekolah memahami dan mampu menerapkan pendidikan inklusif. Akibatnya, kebijakan sekolah menjadi tidak tepat dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Sementara itu, untuk membuat kebijakan atau di tingkat pusat, itu sepenuhnya memberi dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terbukti belum optimalnya memberikan support dalam bentuk misalnya penyediaan sarana dan prasarana atau guru khusus. Pada dasarnya, akar masalah pendidikan inklusif di Indonesia ialah terkait dengan rendahnya komitmen dan kemampuan para praktisi dan pengambil kebijakan pendidikan. Komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif harus diperbaiki. Kemudian, perlu adanya kesadaran yang mendalam tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif secara konsisten. Selain komitmen, akar dari masalah pendidikan inklusif ini ialah rendahnya kemampuan praktisi dan pemerintah, yang mana praktisi kurang mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pemerintah pusat sendiri kurang mampu dalam memonitor pendidikan inklusif itu sendiri. Nah, kesimpulan dari kelompok kami adalah pendidikan inklusif itu didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Manfaat pendidikan inklusif antara lain membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Kemudian melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi anak sekolah, bagi semua anak. Saran dari kelompok kami, pendidikan inklusif harus terus dikembangkan demi memberikan ruang gerak, ruang belajar terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mereka tidak dipandang sebelah mata lagi. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan betul apa saja kebutuhan mereka, baik dari sarana dan prasarana maupun guru pembimbing untuk mereka. Sangat diharapkan sekali pemerintah beserta para kaum pemerhati pendidikan untuk terus memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan tanpa harus membedakan siswa yang normal ataupun siswa berkebutuhan khusus. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kini tiba saatnya kita untuk masuk ke sesi tanya-jawab. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengajukan raise hand. Pertanyaan nanti diajukan secara singkat, jelas, dan padat. Baik, kita mulai saja sesi diskusi ini. Untuk 3 orang pertama dipersilakan kepada Ibu Marwah, Ibu Weni, dan Pak Soekarno. Ibu Marwah, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Pertanyaan saya adalah, apa saja kendala pendidikan inklusif dalam sekolah? Kemudian, bagaimana kurikulum dalam sistem pendidikan inklusif ini? Apakah sama dengan sekolah umum atau beda? Jika berbeda, mohon dijelaskan. Kemudian, langkah-langkah
penyelenggaraan pendidikan inklusif ini seperti apa implementasinya dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Marwah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Weni. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya, baik mengenai kebijakan pendidikan inklusif tadi sudah dipaparkan oleh penyaji mengenai pro dan kontranya. Baik, menurut penyaji, bagaimana sih solusi konkret untuk pendidikan inklusif ini sehingga mereka anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki kelainan-kelainan sehingga mereka mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Sebagaimana kita ketahui kan tidak semua pendidikan atau tadi penyaji katakan di akhir-akhir juga banyak baik dari sistemnya, gurunya itu masih ataupun kurikulumnya masih belum siap. Nah, menurut penyaji, bagaimana sebaiknya solusi konkret untuk mengatasi yang hal-hal seperti ini dari pendidikan inklusif? Terima kasih. Terima kasih Bu Weni. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Soekarno. Baik, terima kasih moderator. Ini singkat saja, Ulun cuma ingin dijelaskan lebih dalam lagi tentang itu model pendidikan inklusif menurut Heiman tadi, yang ada 4 model. Jadi tentang model pendidikan inklusif. Ya, menurut Heiman tadi. Bisa dijelaskan bagaimana menerapkan model pendidikan inklusif menurut Heiman tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Soekarno. Baik, untuk penyaji sudah siap menjawab pertanyaannya? Izin moderator. Ini dipersilakan Bu Nira. Mohon maaf, ini saya menanggapi pertanyaan dari Pak Soekarno terlebih dahulu. Jadi Bu Marwah dan Bu Weni agak belakangan ya. Untuk yang ditanyakan Pak Soekarno adalah paparan terkait 4 model pendidikan inklusif dari Heiman. Yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah in hand out, kemudian two teachers, kemudian ada full inclusion, yang keempat adalah rejection of inclusion. Kita bahas satu persatu ya. Untuk model in and out, suara saya jelas ya Pak Soekarno ya? Jelas, alhamdulillah. Oke deh. Model in and out adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus di mana anak-anak tersebut keluar masuk kelas reguler pada pembelajaran tertentu. Jadi dia keluar masuk untuk pada waktu pelajaran tertentu. Sedangkan model two teachers adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan 2 guru. 2 guru, yaitu yang pertama guru reguler dan yang kedua adalah guru pembimbing khusus, mungkin yang kita kenal dengan GPK. Yang ketiga, model full inclusion adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak berkebutuhan khusus secara penuh mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan siswa reguler lainnya di kelas yang sama. Sedangkan model yang terakhir adalah model rejection of inclusion, adalah model pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak siswa berkebutuhan khusus belajar terpisah dari siswa-siswa reguler lainnya. Nah, itu menurut saya Pak Soekarno, mungkin rekan-rekan dari kelompok saya bisa menambahkan. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Terima kasih Bu Nira. Untuk anggota kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan. Saya persilahkan. Tadi pertanyaannya minta dijelaskan tentang model pendidikan inklusi menurut Hilman, sudah dijelaskan kepada Bu Nira. Dan bagaimana penerapannya, kata Pak Soekarno. Oh ya, izin sedikit saya tambahkan lagi ya, moderator ya. Di sini anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan lainnya ya. Misalnya pada kelas reguler penuh atau inklusi penuh, anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain, anak normal maksudnya di sini sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Kemudian ada bentuk kelas reguler dengan klaster. Nah, kelas reguler dengan klaster ini anak berkebutuhan khusus belajar anak lain, anak yang non berkebutuhan khusus maksudnya di kelas
dalam kelompok khusus, tapi dia berada dalam kelompok khusus tapi di kelas reguler. Sementara bentuk kelas reguler dengan pull out itu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan guru pembimbing khusus. Kemudian ada lagi kelas reguler dengan klaster dan pull out. Di sana anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik ke kelas reguler, dari kelas reguler ke ruang sumber belajar bersama dengan guru pembimbing khusus ya. Kemudian ada bentuk kelas khusus dengan berbagai perintegrasian. Anak-anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun pada bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain di kelas reguler. Kemudian yang terakhir, bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Kelasnya khusus, tapi di sekolah reguler. Nah, itu yang saya tambahkan. Terima kasih, moderator. Terima kasih banyak, Bu Nira. Untuk anggota kelompok lain, ada yang mau menambahkan? Ya, menambahkan sedikit. Jadi Dari penjelasannya Ibu Nira tadi sudah sangat jelas menjelaskan tentang pendapatnya Himan ya. Pendidikan inklusif ini saya simpulkan menurut pendapat Himan tersebut bahwa model yang digunakannya tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya. Jadi tidak inklusif penuh. Nah, dikarenakan sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus yang gradasinya kelainannya berat mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler atau inklusi lokasi. Kemudian bagi yang gradasi kelainannya yang sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler, sekolah biasa, dapat disalurkan ke sekolah khusus SLB atau tempat khusus rumah sakit. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Bu Litvia, sudahkah? Itu tadi pemaparan dari Bu Lutfia dan Bu Nira. Ini ada request, tolong PPT-nya tolong PPT-nya, slide-nya dimainkan sesuai pembahasan. Udah. Terima kasih. Nah, adakah lagi kelompok dari penyaji yang mau menambahkan? Mungkin satu orang lagi sebelum Ulan kembalikan ke Pak Soekarno. Tidak ada. Gimana Pak Soekarno? Cukup jelas Bu ya. Oke, sudah cukup jelas, sudah bisa diterima. Ya, terima kasih atas penjelasan kelompok. Terima kasih, moderator. Ya, siap Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Weni tadi dan Bu Marwah. Kalau Bu Marwah, apa saja kendala pendidikan inklusi di sekolah, bagaimana kurikulumnya, dan bagaimana langkah-langkah implementasinya? Dan untuk Bu Weni tadi meminta pendapat bagaimana solusi konkret untuk pendidikan inklusi sehingga anak berkebutuhan khususnya mendapat hak yang sama dalam pendidikan. Dipersilahkan kepada penyaji. Izin menjawab, moderator. Ibu Yulia ya? Iya. Silakan Jadi Bu saya akan Yulia. menjawab pertanyaan Ibu Marwah mengenai apa saja kendala dalam pendidikan inklusi itu, antara lain adalah pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Yang kedua adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah sarana dan lingkungan sekolah yang sepenuhnya aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan upaya-upaya sistematik untuk membudayakan pendidikan inklusif tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya, bisa ditambahkan oleh rekan-rekan di kelompok yang lain. Baik, saya akan menambahkan mengenai kurikulumnya yang bagaimana untuk pendidikan inklusif. Untuk kurikulumnya, untuk siswa berkebutuhan khusus pada dasarnya bervariasi ya, tergantung dari jenis hambatan atau kelainan yang dibutuhkan. Jadi kategori kurikulum bagi siswa berkebutuhan pendidikan khusus dalam inklusif dapat dibedakan ada dua kelompok. Yang pertama yaitu kurikulum bagi
siswa yang tidak mengalami hambatan kecerdasan. Contoh seperti anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Jadi di sini membutuhkan sedikit modifikasi saja dalam pembelajaran. Tujuan dan materi pembelajarannya umumnya tidak mengalami perubahan, tapi evaluasinya juga tidak mengalami perubahan. Biasanya siswa di sini lebih banyak membutuhkan modifikasi dalam proses pembelajaran, yakni berkaitan dengan cara dan media dalam penyajian informasi. Jadi di sini yang biasanya ada duplikasinya, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikatornya, kemudian materinya. Kalau untuk modifikasinya, itu seperti metode, media, cara, dan alatnya. Kemudian untuk substitusinya, yaitu materi. Nah, kemudian yang kedua, yaitu jenis kurikulum bagi siswa yang mengalami hambatan kecerdasan. Untuk yang mengalami hambatan kecerdasan ini seperti anak tuna grahita dan anak yang mengalami kelainan lain yang disertai dengan hambatan kecerdasan. Biasanya membutuhkan modifikasi hampir pada semua komponen pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya harus dimodifikasi, sama halnya dengan materi, proses, kemudian pelaksanaan evaluasinya. Jadi kecenderungan model kurikulum ini yang pertama untuk dirubah itu yaitu modifikasinya dulu. Modifikasinya untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, metode, media, soalnya, kemudian cara dan alatnya semua dimodifikasi untuk siswa yang mengalami hambatan kecerdasan. Kemudian untuk substitusi yaitu di materinya. Jadi untuk kurikulum saya rasa sudah saya jelaskan yang dua tadi ya, ada yang mengalami kecerdasan hambatan, kemudian yang tidak mengalami hambatan kecerdasan. Kemudian lanjut kepada langkah-langkah implementasi. Atau ada teman-teman dulu yang menambahkan yang lain dulu. Silakan. Mungkin Bu Ike atau Bu Feti tadi mau menambahkan. Ya, saya ingin menambahkan tentang ini tadi, yang hambatan-hambatan tadi, Bu Moderator. Iya, silakan. Ya, tadi kan pertanyaannya apa kendala pendidikan inklusi dalam pendidikan dalam sekolah, itu kan tadi pertanyaannya ya. Saya ingin menambahkan, tadi saya sependapat dengan teman kami sekelompok. Jadi hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga pendidikan kurangnya terlatih. Hambatan yang dihadapi yaitu tenaga pendidik kurang terlatih. Kemudian kebijakan otoritas yang kurang aplikatif. Kemudian kurangnya pengetahuan tenaga pendidik dan hambatan aksesibilitas keterbatasan sumber belajar. Nah, itu saja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Feti. Bu Ike, ada yang mau ditambahkan? Ya, sebenarnya kurang lebihnya sama. Cuman di sini saya ingin menjelaskan lebih jelasnya tentang hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Sebenarnya sangat sedikit ya sekolah yang dapat menerapkan pendidikan inklusi ini, bisa dilihat dari karena sarana dan prasarananya yang belum mendukung. Karena apabila sekolah tersebut ingin menerapkan pendidikan inklusi, sarana dan prasarananya itu dapat membantu dan digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, misalnya saja tempat cuci tangan atau papan tulis, itu harus disesuaikan juga dengan keadaan mereka. Kemudian yang kedua itu adalah masih kurangnya pendidik dengan ijazah atau lulusan yang sesuai dengan pendidikan luar biasa di sini dengan kebutuhan anak masing-masing, misalnya untuk tunadaksa, tunawicara, tunarungu, itu kan masih memerlukan banyak sekali tenaga pendidik. Makanya sangat sedikit sekolah yang baru menerapkan pendidikan inklusi ini. Di kabupaten saya pun setahu saya masih belum ada. Kemudian di sini kesulitannya bagi sekolah adalah memberi pemahaman kepada orang tua
anak yang berkebutuhan khusus maupun orang tua peserta didik biasa, karena biasanya itu orang tua anak berkebutuhan khusus belum paham bahwa oh ya sudah, anak saya disekolahkan di sekolah luar biasa saja, belum yakin untuk menyekolahkan anaknya bersama dengan siswa normal lainnya. Kemudian orang tua peserta didik biasanya belum dapat menerima, karena kalau apabila di sekolah tersebut ada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan sedikit atau menambahkan jawaban Ibu Lutfia tadi. Saya setuju sekali. Di sini intinya adalah pendidikan inklusi itu sebagai wadah belajar semua anak, baik anak yang normal atau anak yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kurikulumnya itu ada kurikulum untuk peserta didik yang normal, ada yang untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan keistimewaannya masing-masing. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Tadi Bu Lutfia ada yang mau disampaikan lagi? Iya, untuk yang langkah-langkah implementasinya, tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang kendalanya, kemudian bagaimana kurikulumnya. Kemudian di sini langkah-langkah implementasinya, di sini terlebih dahulu saya bacakan tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009, Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, pemerintah kabupaten kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Jadi layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pendidikan inklusif. Jadi di sini di awalnya yaitu penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi alangkah baiknya melibatkan banyak pihak, yaitu yang pertama orang tua, kemudian sekolah, kemudian rumah sakit atau puskesmas, dan dinas pendidikan setempat. Kemudian di sini mekanisme penerimaan peserta didik itu harus menerangkan dulu ada surat pemberitahuan dari rumah sakit bahwa ada kendala dari anak tersebut yang diwajibkan untuk masuk di sekolah inklusif. Di sini juga implementasinya ada identifikasi dulu. Jadi identifikasi di sini maksudnya adalah proses yang dilakukan untuk menemukan sesuatu benda atau seseorang dengan menggunakan instrumen terstandar. Jadi di situ akan diketahui pengenalan kemampuan awal atau kelemahan atau hambatan dan kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi proses belajar yang diberikan bagi peserta didik tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi maksimal. Kemudian di sini ada asesmen. Asesmen di sini yaitu untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan, kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang, kemudian mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Jadi berdasarkan data hasil asesmen tersebut dapat dibuat program pembelajaran yang tepat bagi anak tersebut. Kembali kepada kurikulum yang saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi dapat dikelompokkan setelahnya apakah anak tersebut dikelompokkan dalam anak yang tidak memiliki hambatan kecerdasan atau anak yang memiliki hambatan kecerdasan. Kemudian yang ketiga yaitu intervensi. Di sini intervensinya yaitu menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, target layanan intervensi di sini yaitu perkembangan optimal yang harus dicapai oleh seorang anak yang mengalami hambatan perkembangan dan hambatan belajar sebagai akibat ketunaan. Jadi intervensi ini dilakukan setelah dilakukannya hasil asesmen sebelumnya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas inklusif. Secara umumnya sama seperti kegiatan belajar mengajar pada kelas reguler. Namun pada kelas inklusif selain terdapat peserta didik reguler, terdapat pula peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi di sini dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan model penempatan siswanya yang dipilih berdasarkan hasil asesmen sebelumnya. Jadi penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif dan tidak diskriminatif dan fleksibel, sehingga guru dapat membuat rancangan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke. Ulun kembalikan dulu ke Bu Marwah. Gimana, Bu? Baik, terima kasih atas semua jawaban dari pemateri. Di sini saya sudah merasa cukup puas karena sudah dijelaskan sampai sedetail mungkin. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin moderator sebentar, boleh? Oh, ini. Iya, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan pertanyaan Bu Marwah ini ya, karena memang ada beberapa yang berbeda pandangan ya terkait implementasi ya. Yang pertama itu kan pertanyaan Bu Marwah itu tentang kendala pendidikan inklusif, tadi udah dijawab, kemudian kurikulumnya bagaimana, kemudian langkah-langkah penyelenggaraannya bagaimana. Jadi ada satu hal yang berbeda persepsi ya terkait dengan kurikulum. Kalau Bu Lutfia menjelaskan itu ada dua, duplikasi dan modifikasi. Sebenarnya ya kalau untuk inklusif itu ya model pembelajarannya itu untuk kurikulumnya itu ada 4. Yang pertama adalah duplikasi, yang kedua modifikasi, yang ketiga substitusi, yang keempat adalah omisi. Kalau duplikasi itu sesuai dengan aslinya, apa KD-nya, apa KI-nya, apa indikatornya sesuai, tidak ada yang berubah. Begitu ya, materinya apa saja itu sama. Jadi bukan yang dipisah-pisah, tidak. Apapun yang terdapat di dalam struktur kurikulum itulah yang diajarkan, itu kalau duplikasi. Kalau modifikasi itu menyesuaikan. Kalau misalnya ya, kalau di SLB di pendidikan inklusif anak-anak yang lain belajar perkalian, sedangkan anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa dalam perkalian, dia bisa melakukan yang namanya penjumlahan saja dulu. Itu yang namanya modifikasi seperti itu. Jadi bukan geser dipetakan materinya saja atau KI-nya saja, tidak. Ya, itu namanya modifikasi. Disesuaikan dengan kemampuan anak dan kebutuhan anak. Kalau yang lain belajar aljabar boleh jadi dia hanya belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu pun kalau mampu. Kalau substitusi itu adalah mengganti. Nah, ini bedanya. Kalau modifikasi itu menyesuaikan, tetap materinya matematika. Kalau substitusi itu adalah mengganti. Ya, mengganti. Kalau yang lain belajarnya apa, dia belajarnya apa, itu substitusi. Kemudian kalau omisi itu menghilangkan sama sekali. Ya, kalau indikatornya itu dihilangkan. Tidak sama sekali diberikan layanan itu terhadap anak itu. Ya, itu kalau implementasi kurikulum. Nah, itu kalau tentang kurikulum. Kemudian juga tadi ada Bu Ike ya menjawab tidak. Setahu saya di kabupaten saya tidak ada katanya pendidikan inklusif seperti itu. Kemudian juga lebih baik memilih ke sekolah SLB saja. Ini satu persepsi yang kurang tepat sebenarnya ya kalau disampaikan Bu Ike. Karena kalau setahu saya Kalimantan Selatan itu sudah menerima awat ya kalau bahwasanya Kalimantan Selatan adalah penerima penghargaan inklusif, itu gubernurnya pada saat itu Rudy Arifin. Yang mana setiap kabupaten itu wajib sudah secara piloting ditunjuk oleh pemerintah 4 jenjang di setiap kabupaten pasti inklusif, SMA, SMP, SD dan TK. Ya, tidak mungkin di setiap kabupaten tidak ada sekolah inklusif. Karena itu secara pergubnya sudah keluar per kabupaten 4 itu. Kemudian secara mandiri, jadi ada 2 penyelenggaraan. Pertanyaan ketiga untuk menyelenggarakan, ada yang namanya secara piloting ditunjuk oleh pemerintah, ada yang secara mandiri mengajukan sekolahnya menjadi sekolah inklusif. Ya, itu. Kemudian juga kalau orang tua itu lebih baik memilih ke SLB, ya mohon maaf saja, 80% lebih orang tua yang menyekolahkannya anak di SLB beban moral dan beban mental. Inklusif inilah yang menjawab sebenarnya. Ya, jadi bukan orang tua lebih memilih ke SLB, bukan, tetapi orang tua sebenarnya lebih baik memilih ke inklusif karena kentaranya tidak ada.
Kalau di SLB anak-anak di sekolah itu pasti beban moral, beban sosial, beban mental, itu yang terjadi. Ya, itu. Jadi inklusif ini adalah jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu integrasi, baik segregasi, baik inklusif. Jangan sampai juga di sekolah inklusif itu kendalanya satu, menciptakan SLB di sekolah umum. Saya lebih senang menjawabnya siswa pada umumnya dan siswa dengan kebutuhan khusus atau di siswa disabilitas dan non-disabilitas. Kalau kita menyebutnya siswa normal, apakah diri kita normal? Ya kan? Apakah diri kita normal? Apakah wajar diri kita? Semua orang pasti tidak dengan ketidaknormalannya, tetapi lebih baik memilih disabilitas, non-disabilitas asal siswa pada umumnya atau siswa pada non-umumnya. Sebenarnya ini kalau belajar tentang seperti ini ada hampir 2 semester kalau tidak salah. Pertanyaan dari Bu Marwah saja. Karena di setiap ini 3 semester, semester 1 tentang pendidikan inklusifnya, yang kedua semester implementasi kurikulumnya, semester 3 tentang itunya ya. Kemudian juga yang terakhir ya, tadi terkait dengan Ibu Lutfia juga tentang identifikasi dan asesmen. Identifikasi itu adalah kenali daftar riwayat hidupnya, daftar dari dia lahir, perkembangannya, berapa tahun dia merangkak, berapa tahun dia berjalan, apa gangguan bicaranya, apakah dia minum air susu ibu, apakah dia bisa makan nasi pada saat usia berapa, itu identifikasi. Adakah riwayat penyakitnya, itu ada identifikasi. Asesmen adalah memberikan keputusan layanan apa yang diberikan. Ya, jadi belum sampai ke intervensi. Intervensi itu setelah diberikan layanan, ya, berjalan layanan, ada evaluasi, kemudian ada intervensi. Jadi kalau langsung ini. Kemudian siapa saja yang terlibat? Yang terlibat itu adalah kalau guru SLB itu hanya bisa sampai dengan identifikasi dan asesmen. Siapa yang memutuskan anak ini tunagrahita, ini tunarungu, itu adalah bagian dokter. Kalau tunagrahita di psikologis, dokternya dokter psikolog. Kalau tunarungu, dokternya dokter THT. Kalau tunadaksa, dokternya dokter yang tentang ortopedi. Nah, itu. Jadi ada keputusan-keputusan itu. Tidak bisa guru memutuskan anak pian dengan sekian usianya 7 tahun, usia mentalnya 3,5 tahun, keputusannya anak pian tunagrahita sedang, nggak bisa. Itu harus pakai yang namanya tim ahli. Nah, begitu. Kira-kira itu sih yang agak sedikit mengganjal tadi dari pemaparan teman-teman. Mohon maaf ya, kiranya mudah-mudahan juga menambah wawasan kita, dan mohon maaf saya agak kalau seandainya kata-kata saya kurang berkenan atau tidak mudah-mudahan ada manfaatnya aja. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyar. Untuk penyaji mungkin ada tanggapan? Tidak ada moderator, karena Pak Ahyar lebih memahami itu karena beliau berkecimpung di pendidikan inklusi. Siap. Penjelasannya pun sangat jelas tadi dari Pak Ahyar, Bu ya. Baik, ulun lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu tadi dari Bu Weni. Bagaimana pendapat penyaji tentang solusi konkret untuk pendidikan inklusi sehingga anak mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan? Moderator izin menjawab buat pertanyaan Ibu Weni tentang solusi. Baik, dari sumber yang saya baca, ini ada beberapa solusi. Salah satunya adalah tentang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV. Pendidikan inklusi itu sangat penting, yang dimana nanti hasil dari monitoring dan evaluasi itu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis. Nah, selain itu juga hasilnya nanti itu bisa dibuat untuk bahan peninjauan kembali tentang kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusif, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK PLB sebagai pusat sumber belajar, dan dalam pendampingan. Mengganti pola penataran pelatihan guru dari model ceramah kepada
model listen study atau minimal memasukkan listen study sebagai bagian inti dari penataran pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan diseminasi. Nah, sementara itu untuk kemampuan dalam penyelenggaraannya, nanti pendidikan inklusif dapat ditingkatkan salah satunya dengan melalui studi banding dan program pelatihan. Misalnya studi banding ke beberapa negara yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif atau ke beberapa daerah dengan pendidikan inklusif yang sudah baik. Nah, setelah itu dapat diimplementasikan ke daerah kita. Nah, dari hasil studi banding itu dapat bermanfaat untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan di sekolah inklusif, seperti anak belajar aktif, terjalin kerjasama yang erat dengan keluarga, dipergunakan pendekatan seluruh sekolah, dan dukungan belajar antar teman sebaya, dan kemudian dukungan dari administrator dan masyarakat setempat untuk mulai pembentukan komite pelatihan guru berbasis sekolah yang berkesinambungan dan pengintegrasian anak ABK secara bertahap. Itu saja dari komentar saya. Anggota kelompok yang ingin menambahkan, silakan. Izin moderator, mungkin ulun singkat saja. Karena yang ditanyakan pendapat, ya ini jawabannya pendapat ya Bu Eni ya. Bukan teori, bukan apa, karena yang ditanyakan Bu Eni tadi kan pendapat kelompok. Jadi saya menjawabnya secara pendapat. Mungkin solusi konkret yang harus dia siapkan yang pertama adalah kebijakan terkait pembiayaan. Karena pendidikan inklusif itu perlu biaya. Karena pengalaman pribadi kayak saya kan kebetulan sendiri adalah orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang menyekolahkan anak di sekolah inklusif, tentu kita menyiapkan dana mulai dari asesmennya dan seterusnya. Siap pendanaan, penyaluran dana yang tepat, kemudian penyusunan program-program yang tepat, pendukungan sarana prasarana yang tepat. Yang terakhir adalah penyiapan kompetensi gurunya. Itu yang sangat penting. Tidak bisa dipungkiri di sekolah umum sendiri. Kalau kita ditanya mungkin nih Bapak-Bapak Ibu guru mungkin kita lupa. Kompetensi pertama, kompetensi pedagogik yang nomor 1, mungkin kita sudah pada lupa. Apa ya kira-kira kompetensi pertama dari kompetensi pedagogik? Adalah memahami karakteristik peserta didik. Memahami karakteristik peserta didik itu harus benar-benar dikuasai oleh seorang guru yang di sekolahnya melaksanakan program inklusif. Bagaimana bisa anak berkebutuhan khusus mendapat hak yang sama dengan perlakuan yang adil apabila kita staf pendidiknya belum memahami kompetensi yang harus dikuasai dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu pendapat saya, mungkin rekan-rekan yang lain bisa menambahkan. Ya, saya mencoba menambahkan Bu Moderator. Siap, silakan Bu. Ya, selain dari yang disebutkan oleh Bu Nira tadi, ada juga yaitu peran penting dari kepala sekolah. Karena di sini kepala sekolah itu kan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Jadi sudah seharusnya beliau, kepala sekolah itu menerima dan memberikan sistem pelayanan kepada siswa yang berkebutuhan khusus melalui bagaimana seharusnya menerima, kemudian kepala sekolah itu bagaimana caranya memaksimalkan sumber daya manusia di sekolah itu agar selalu berupaya merencanakan program yang bermanfaat, baik yang berupa fisik maupun non fisik. Bisa mungkin ditambahkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Izin menambahkan moderator. Ya Bu Yulia, silakan. Ya, solusinya dalam pengajaran di kelas antara lain adalah mengupayakan sikap tidak diskriminatif, pengakuan dari semua pihak kepada seluruh peserta belajar, serta pemberian fasilitas dan lingkungan yang aman terhadap setiap individu anak tersebut. Di sini ada tips yang dapat kita terapkan untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus tersebut. Yang pertama adalah menahan diri untuk memberikan bantuan. Yang kedua, melatih siswa belajar dari kesalahan. Yang ketiga, mencatat data perkembangan kemandirian anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang keempat adalah mengajari
siswa untuk percaya diri menolak bantuan, dan yang terakhir adalah memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, moderator. Ya, untuk rekan penyaji lain atau dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau mau berpendapat? Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ahyar. Karena di sini kayaknya Pak Ahyar deh yang lebih menguasai materi ini. Bisa ditambahkan. Kita serahkan ke narasumber. Pak Ahyar, tolong dibantu Pak Ahyar. Iya, mohon maaf ya. Pertanyaan Bu ini, solusi konkret pada pendidikan inklusif itu seperti apa ya? Jadi solusi konkret itu yang sebenarnya pertama adalah dari kepemimpinan. Yang pertama adalah kepala sekolahnya dulu. Apakah selama ini kepala sekolahnya welcome terhadap setiap peserta didik? Jangan-jangan ada peserta didik yang terlihat berkebutuhan khusus, anaknya ditolak. Mohon maaf Pak, sekolah kami tidak melayani anak berkebutuhan khusus karena gurunya tidak ada. Saya sangat 100% sering menemukan seperti itu. Ya, beberapa saya tanya anak-anak berkebutuhan khusus yang masuk ke SLB, saya tanya, kenapa alasannya Bu? Alasannya kada kau melayani guru sekolahan di sana. Kenapa ibu anaknya dipindah? Ujar gurunya, kami kada tahan lagi, kami kada sanggup lagi melajari akan ini, jadi suruh kami pindah ke SLB. Dan bahkan sekolah itu tidak pernah mengantar anak yang mau dipindahkan ini ke SLB. Itu zalim sebagai pimpinan dan sebagai seorang guru. Ya, itu berarti anak yang berkebutuhan khusus itu tadi tidak jadi masalah, tapi yang bermasalah adalah hati para pemimpin, para guru yang mendidik. Sebenarnya hati mereka telah berkebutuhan khusus. Perlu penanganan khusus hati-hati mereka yang menolak anak berkebutuhan khusus. Perlu penanganan khusus hati mereka yang mengabaikan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Ya, itu saya ingatkan sekali lagi ya tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Layanan anak berkebutuhan khusus itu yang pertama dan utama. Kalau kita bisa memperhatikan hal yang kecil, otomatis hal-hal yang besar pun juga akan mendukung ya itu. Kemudian solusi konkret. Apakah Bapak Ibu ketika seorang lulusan PLB menghonor ke sekolah Bapak Ibu, Ibu terima sebagai GPK guru pendamping kelas? Apakah dianggarkan di dana bosnya? Atau jangan-jangan ditolak, kami cukup aja SDM-nya di sini. Kami kan ada juga siswa berkebutuhan khususnya, atau jangan-jangan seperti itu. Di P3K tahun ini alhamdulillah kebijakan pemerintah itu berpihak pada guru PLB yang menghonor di SD pada umumnya. Karena mereka bisa mendaftar sebagai lulusan PLB di guru SD, tetapi tetap dialihkan kebijakannya menjadi guru kelas. Itu juga sebenarnya negatif ya, kalau bukan satu solusi yang baik. Harusnya dia tetap menjadi seorang PLB di situ, jadi pendamping khusus, bukan dialihkan sebagai guru kelas. Seperti itu. Dapodik baru saja mengakomodir kalau tidak salah, atau jangan-jangan tidak diakomodir bahwa dia guru BPK. Saya juga kurang paham ini Dapodiknya. Itu tentang solusi konkret. Kemudian aksesibilitasnya bagaimana? WC-nya bagaimana? WC-nya tangganya 3-4 baru bisa masuk WC. Bagaimana siswa yang tunadaksa mau naik? Kemudian kelasnya ulin, berat didorong, kuncinya banyak yang rusak misalnya. Bagaimana siswa mau masuk? Siswanya yang berkebutuhan khusus ditaruh di belakang. Guru yang mengajar, asik mengajar, siswa yang pahamnya saja diajar. Langsung lanjut materi, tanpa diperhatikan, diabaikan hak-haknya. Ditaruh di belakang, ditaruh di pojokan. Itu kan juga tidak baik. Itu bukan sekolah yang welcome. Ya, itu sekolah yang tidak memanusiakan manusia. Kemudian bagaimana mengenalkan? Mengenalkan ini yang susah. Ada siswa tunadaksa, pasti bullying. Ada siswa autis, pasti bullying terjadi. Apa yang harus dilakukan? Pendekatan. Bagaimana mengenalkan dengan lingkungannya, dengan sekolahnya, ya, gurunya. Ya. Gurunya juga kadang-kadang salaman saja enggan gitu. Siswanya ini agak kotor. Saya ini selama ya mendidik di anak berkhusus, saya satu gelas berdua minum dengan anak itu tidak masalah. Karena saya yakin anak berkebutuhan khusus bukan penyakit menular. Ya, dia tidak menular, dia bukan penyakit, dia bukan pembawa virus. Ya. Jadi jangan sampai kita malah menjadi virus diskriminasi di sekolah, menyebarkan kebencian, menyebarkan diskriminasi. Ya, ini justru memecah belah. Ya, ini justru menghambat daripada tujuan pendidikan nasional kita. Kira-kira itu yang solusi konkretnya ya. Terima kasih atas Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahyar kan di tahun Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Hadi, ada yang mau disampaikan kah? Mana Bapak Ahyar? Oh.
Kebuka mic-nya berarti. Baik, ulun kembali. Gimana Pak Nur Hadi? Tadi ya? Iya, agak ada kepencet aja dulu. Ya. Ulun kembalikan kepada Bu Weni. Gimana Bu Weni? Terima kasih atas jawaban dari penyaji dan tambahan dari Pak Ahyar. Ya, saya memang menanyakan pendapat dari masing-masing penyaji. Jadi apapun pendapat dari Bapak Ibu itu saya hargai dan saya bisa menerima. Semoga pendidikan inklusif kita jadi makin berkembang. Artinya setiap anak itu apapun yang ada di anak, baik mereka itu ada disabilitas ataupun mereka ada difabel dan lain sebagainya, mereka tetap bisa sekolah seperti anak-anak kebanyakan. Itu harus ada welcome, artinya harus ada sikap terbuka dari sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah, dari guru-gurunya juga, fasilitas-fasilitasnya juga harus lebih ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi 3 penanya pertama. Selanjutnya ulun lanjut ke sesi kedua. Tadi Ibu Hilda sempat raisan terus turun lagi ya. Dan ada Ibu Nurlailawati. Ulun persilakan kepada Bu Hilda dulu lah. Silakan Bu Hilda. Terima kasih moderator. Saya tadi membahas tentang anak yang berkebutuhan khusus. Nah, apakah perkembangan baik intelektualnya, emosionalnya, atau sosial budayanya itu lebih berkembang di sekolah SLB atau di sekolah reguler atau umum anak yang berkebutuhan khusus itu? Apakah perkembangan intelektualnya, emosionalnya, dan sosial budayanya itu apakah lebih baik perkembangannya di SLB atau di sekolah reguler? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari pendidikan inklusi tadi, inklusi yaitu bagi peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah. Nah, masing-masing itu apa manfaatnya bagi peserta didik, apa manfaatnya bagi guru, dan apa manfaatnya bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Hilda. Dilanjutkan oleh Bu Nurlailawati. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya, apakah suara ulun bisa terdengar? Terdengar, Bu. Terima kasih. Terkait dengan kebijakan pendidikan inklusi, memang saat ini ada beberapa sekolah pendidikan siswa pada umumnya ya, atau sekolah yang non disabilitas, itu mereka sebagai penyelenggara pendidikan sekolah inklusi. Nah, itu khususnya di daerah kabupaten di mana tempat saya bertugas, itu ada beberapa sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusi. Berdasarkan pengamatan ulun di lapangan, karena sekolah ulun juga salah satu sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, karena di kabupaten kami memang tidak boleh, ada aturan tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus atau disabilitas itu untuk mendaftar di sekolah. Jadi tidak boleh ditolak, harus diterima. Nah, kemudian kenyataan di lapangan, berdasarkan dari hasil pengamatan di beberapa sekolah itu, sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusi itu pengembangan guru, kurikulum, dan pedagoginya itu tidak dikembangkan sesuai dengan kebijakan pendidikan inklusi. Jadi kurikulum yang ada itu bahkan tidak cukup mengakomodir berbagai kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Selain itu juga sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tersebut tidak memiliki fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi. Nah, dari hasil temuan tersebut atau kenyataan di lapangan tersebut, menurut kelompok, apa rekomendasi terhadap temuan yang ulun paparkan di atas tadi,
sehingga tidak ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan seperti itu. Karena kalau guru yang sebagai pengajar inklusi itu mereka terkesan seadanya karena memang mereka tidak punya bekal pendidikan untuk bagaimana cara mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan di kabupaten saya itu guru inklusi itu mereka dapat tunjangan setiap 3 bulan dari pemerintah daerah. Namun sepertinya tidak maksimal untuk bisa mendampingi anak yang disabilitas tadi di sekolah seperti itu. Jadi rekomendasi seperti apa untuk mengatasi temuan yang Ulun sampaikan tadi. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada penyaji, Ulun persilahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Hilda dan Bu Nurlaila. Ibu Feti, mau duluan? Ya. Tadi pertanyaan Ibu Hilda kan yang nomor 2 tadi apa? Manfaat pendidikan inklusi bagi guru ya? Semuanya ya Bu Hilda ya tadi ya? Ya semuanya, baik itu peserta didik, guru dan pemerintah semuanya. Oh ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda ya. Tadi manfaat bagi guru. Bisa terdengar? Ini terdengar Bu. Terdengar Bu. Ya. Jadi manfaat bagi guru, guru itu bisa berkembang secara profesional dengan mengembangkan keterampilan baru dan memperluas perspektif mereka tentang perkembangan anak. Kemudian lagi, guru memiliki kesempatan untuk mempelajari dan mengembangkan kemitraan dengan masyarakat lainnya, sumber daya dan lembaga. Kemudian manfaat bagi guru belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan bekerja sebagai tim. Kemudian lagi guru membangun hubungan yang kuat dengan orang tua. Jadi di sini interaksi antara guru dengan orang tua itu harus aktif jadi agar bisa mengetahui perkembangan anak seperti itu. Kemudian guru berusaha meningkatkan kredibilitas mereka sebagai seorang profesional yang berkualitas. Kemudian juga guru senantiasa mengembangkan kreativitas dalam mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Kemudian guru ditantang untuk terus belajar melalui perbedaan yang dihadapi di kelas. Jadi dengan adanya tantangan-tantangan, guru ini semakin terus menggali agar bisa menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian guru juga terlatih dan terbiasa untuk memiliki budaya kerja yang positif, kreatif, inovatif, fleksibel, dan akomodatif terhadap semua anak didiknya dengan semua perbedaan. Kemudian tadi untuk manfaat bagi guru ya, kemudian untuk orang tua dan keluarga kah? Ya gitu kan moderator. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Izin moderator. Silahkan. Di sini ulun nanggapi pertanyaannya Bu Hildawati terkait perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus itu apakah mungkin di SLB atau di reguler di mana yang lebih berkembangnya terkait dengan perkembangan intelektual, emosional apapun sosialnya. Mungkin tergantung kondisi anak itu ABK-nya apa, berkebutuhan khususnya apa, disabilitasnya apa. Mungkin kalau disabilitasnya tingkatnya sudah gradasinya sedang atau tinggi, kelainannya mungkin pendapat saya sih lebih berkembang dia akan ada di sekolah luar biasa. Karena seperti yang dikatakan oleh Bu Nurlaliawati tadi, sekolah-sekolah inklusif kita ini belum sepenuhnya mampu menjalankan program pendidikan inklusif karena belum didukung oleh sarana prasarana maupun guru-guru pendamping khusus, guru-guru khususnya belum mampu memberikan layanan maksimal untuk perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi untuk anak dengan istilahnya tingkat
kelainan atau tingkat berkebutuhan khususnya masih rendah. Ini saya punya pengalaman pribadi, karena kebetulan anak berkebutuhan khusus, dia masuk SD itu tidak bisa apa-apa, Bu Hilda. Baca tidak bisa, nulis tidak bisa, pada saat usianya masih 7 tahun, pada saat di asesmen pertama, anak ini masuk slow learning, hiperaktif, dan ADHD. Tapi seiring waktu, karena dia punya pendamping khusus, di sekolah umum, saya sekolahkan di sekolah umum dengan program inklusif, tapi bukan sekolah negeri. Karena yang sama sependapat dengan Bu Laila tadi, di sekolah negeri saya melihatnya guru GPK-nya itu belum bisa maksimal. Akhirnya memutuskan untuk menyekolahkannya di sekolah inklusif, tapi sekolah swasta. Ya, resikonya berbayar cukup mahal. Karena di luar SPP kan kita harus membayar guru pendamping khusus. Nah itu mungkin kendalanya, ini juga menjawab pertanyaan Bu Nurlailawati tadi. Guru-guru GPK di sekolah negeri mungkin tidak maksimal. Pertama, di SD di Banjarmasin itu GPK-nya honorer. Mungkin kita sama-sama tahu aja, di SD berapa sih honor sekolah mampunya membayar guru honor jenjang SD. Terus guru GPK-nya juga tidak mendapat insentif tambahan, jangankan dia untuk mengembangkan diri secara potensi, ya ibaratnya penghargaan untuk mereka sendiri aja kan masih sangat kurang dari segi penggajian, jauh di bawah upah minimum. Jadi untuk dia bisa mengembangkan diri, ibaratnya ikut pelatihan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan layanan pendidikan anak inklusi, jelas sangat-sangat kurang karena dia tidak punya modal untuk itu. Dari sekolah sendiri kan tidak membuat program untuk itu. Nah, kembali ke contoh yang saya buat tadi, perkembangan anak di sekolah reguler pada saat anak dengan keterbatasan yang masih sangat menengah ke bawah, kalau guru GPK-nya punya kompetensi pendampingan yang sangat bagus seperti yang dialami anak saya, maka tingkat perkembangan intelektual baik emosional dan sosialnya itu sangat meningkat tajam, Ibu. Jadi kami melihat sendiri anak yang sama sekali pertama kali masuk tidak bisa didekati orang sama sekali. Anak saya itu didekati aja tidak bisa. Didekati orang lainnya tidak bisa. Sekarang semenjak dia di sekolah dengan pendamping khusus, berani tampil di depan, di forum, di depan Pemko. Artinya kan perkembangannya sangat luar biasa untuk kemampuan sosial. Emosionalnya pun yang semula cengeng, tidak bisa diberi tekanan suara sedikit, nyaring saja mamanya udah nangis. Sekarang dia berani mengemukakan pendapat. Setiap diri saya ajukan ini disuruh ini, alasannya selalu bertanya kenapa, kemana, apa, selalu dia buat argumen. Artinya perkembangan emosionalnya pun sangat bagus. Intelektualnya juga seperti itu. Ya semulanya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, walaupun sampai sekarang mungkin membacanya belum sempurna karena kebetulan cadel. Huruf-huruf tertentu dia tidak bisa menyebutkan dengan benar. Jadi secara kesimpulan dari contoh yang saya buat tadi, mungkin di sekolah reguler dengan layanan inklusif, anak-anak yang berkebutuhan khusus kategorinya masih ringan menengah akan sangat terbantu. Karena dia kemampuan sosialnya akan cepat meningkat dibanding sekolah luar biasa. Tapi kalau tingkat kebutuhan khususnya sudah harus dengan penanganan khusus, mungkin di sekolah SLB mereka akan lebih berkembang. Mungkin rekan-rekan dari kelompok 8 bisa menambahkan. Terima kasih moderator. Ya, Terima kasih. saya ingin Ya, lanjut Bu Ika. Ya, terima kasih. Setuju dengan jawaban dari Ibu Nira tadi. Di sini saya ingin manfaat pendidikan inklusi dari emosional dan sosialnya. Nah, bagi siswa non-difabel, mereka belajar untuk menerima bahwa ada beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki keistimewaan. Oh, siswa lain itu perlu kursi roda, perlu alat dengar. Mereka juga mengajarkan mereka untuk lebih bersyukur dan menumbuhkan rasa empati dan simpati kepada orang lain. Kemudian untuk anak berkebutuhan khusus, manfaatnya mereka itu diberi waktu dalam di sekolah itu untuk menyiapkan diri agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat
luar. Kan biasanya mereka itu terbiasa sosialisasi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi ini, mereka terbiasa untuk bersosialisasi dengan anak-anak non-difabel dan masyarakat luar. Nah, kemudian tadi ada manfaat bagi masyarakat dan orang tua ya, tadi yang belum dibacakan oleh Ibu Feti, atau semuanya sudah tadi, Ibu? Masih ini Bu, masih guru. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh anggota kelompok lain. Saya ingin membacakan manfaat bagi orang tua atau keluarga. Yang pertama adalah menjadi lebih mengetahui sistem belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap guru dan sekolah. Yang ketiga, memperkuat tanggung jawab pendidikan dan anak sekolah di rumah. Kemudian yang keempat, mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak. Yang kelima, semakin terbuka dan ramah bekerja sama dengan guru. Yang keenam, mempermudah mengajak anak belajar di sekolah. Kemudian yang ketujuh, semua keluarga harus bekerja untuk mempelajari lebih lanjut tentang perkembangan anak. Kemudian yang kedelapan, semua keluarga senang melihat anak-anak mereka berteman dengan kelompok yang beragam, baik anak yang difabel maupun non-difabel. Kemudian yang kesembilan, semua keluarga senang melihat kesempatan untuk mengajar anak-anak mereka tentang perbedaan-perbedaan individual dan keragaman. Kemudian yang ke-10, semua keluarga memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang tua lain dan menyadari bahwa mereka banyak frustasi yang sama, keprihatinan, kebutuhan, harapan, dan keinginan untuk anak-anak mereka. Mungkin bisa ditambahkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Ya, izin menambahkan moderator. Ibu Yulia. Di sini ada manfaat pendidikan inklusi bagi masyarakat dan pemerintah. Nah, bagi masyarakat itu yang pertama adalah manfaatnya mengontrol terlaksananya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di lingkungannya. Yang kedua, sebuah komunitas akan menjadi lebih mudah menerima dan mendukung semua orang. Yang ketiga adalah masyarakat yang lebih beragam, membuat lebih kreatif dan lebih terbuka terhadap sebagai kemungkinan dan kesempatan. Yang keempat adalah pendidikan inklusif membantu anak berkebutuhan khusus untuk menjadi lebih siap untuk tanggung jawab dan hak-hak kehidupan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan tanggung jawab terhadap pendidikan anak di sekolah dan di masyarakat. Yang terakhir, ikut menjadi sumber dan semakin terbuka serta ramah bermitra dengan sekolah. Sedangkan manfaat pendidikan inklusi bagi pemerintah adalah anak yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas, serta mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sehingga pendidikan terlaksana berlandaskan pada asas demokrasi, keadilan, dan tanpa diskriminasi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih kepada penyanyi. Ulun kembalikan kepada Bu Hilda. Apakah sudah jelas? Ya, sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih, moderator. Oke, siap. Selanjutnya terakhir untuk pertanyaan Bu Nur Laila. Dipersilahkan kepada penyaji untuk memberikan tanggapannya. Tadi udah sedikit disinggung oleh Bu Nira. Mungkin Pak Ahyar mau memberi tanggapan atau dari anggota lain. Gimana? Ada yang mau memberi tanggapan terkait pertanyaan Bu Nur Laila tadi? Tes. Izin Bu moderator sedikit aja nambahkan ya. Tapi ini masih pendapat pribadi juga sih. Mungkin Pak Ahyar yang secara teori nanti akan menyempurnakan. Begini Bu Nur Laila.
Tadi Ibu menyatakan bahwa ada temuan di lapangan untuk sekolah-sekolah yang mendapat arahan dari mungkin dari Pemda atau dari Dinas Pendidikannya sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, instruksinya kan tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus, sementara kenyataannya kurikulum belum dikembangkan, pengembangan guru juga belum mampu sekolah mengakomodir kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Mungkin rekomendasi yang bisa di sini Ulun berikan, berkonsultasilah dengan pihak pembina. Mungkin kalau pendidikan inklusif ini Ulun kurang tahu apa di Dinas Pendidikan di bidang apa ya. Yang saya tahu adanya pembinaan itu adalah di Dinas Pendidikan tingkat provinsi ya. Karena ada di situ rasanya bidang pendidikan khusus. Kalau di Dinas Pendidikan tingkat kota atau kabupaten, Ulun kurang tahu di bidang apa itu yang menangani pendidikan khusus. Mungkin dikonsultasikan bagaimana nih sekolah supaya jangan stuck program-program layanan dalam pendidikan inklusifnya. Kalau kita hanya menunggu instruksi, ya slow lah semuanya. Kalau menunggu saja, mungkin sekolah perlu melakukan inovasi, gebrakan kepala sekolah melakukan, kan bisa saja kita sekolah itu mengembangkan inovasi sendiri, tapi tentu harus dengan dukungan dinas terkait, yaitu dengan komunikasi atau koordinasi tadi. Lakukan sesuatu, komunikasi mungkin dengan orang tua nih, kayak apa nih, untuk bisa kami melaksanakan layanan yang maksimal, kami perlu dana, perlu sarana prasarana, tidak mungkin hanya modal ijazah SPD saja, kan mungkin tidak bisa seperti itu. Guru kami mungkin harus melakukan pelatihan. Kami untuk pelatihan kan tidak hanya bisa duduk dengar materi, tidak, harus ada dana juga di situ, ada sarana juga mungkin. Jadi rekomendasi yang kami berikan, mungkin Bu Laila sendiri bisa memikirkan ke arah ini sih sebenarnya, koordinasi dengan pihak terkait. Itu mungkin dari Ulun, terima kasih. Rekan kelompok atau Pak Ahyar, help me. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Bu Nira. Ulun kembalikan dulu ke Bu Narlailawati. Bagaimana? Baik, Ibu Moderator, memang apa yang disampaikan oleh Ibu Nira tadi memang benar sekali, bahwasanya memang kita tidak bisa lepas ya koordinasi dengan pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan. Mungkin itu memang pernah kami lakukan dari pihak sekolah, dari pengawas pembina, kami juga sudah mengkonsultasikan itu. Untuk solusi yang kedua, mungkin kami belum bisa melaksanakannya, Bu Nira, karena tempat tugas Ulun itu termasuk daerah perkampungan yang memang mayoritas masyarakatnya ekonominya itu menengah ke bawah, sehingga mungkin untuk dukungan dana kami belum bisa ke arah situ. Namun untuk ke pihak terkait kami sudah coba lakukan. Kemudian dari gurunya sendiri, karena memang betul mereka hanya tenaga honorer, sehingga untuk mengembangkan secara mandiri itu mereka dengan gaji yang memang di bawah upah minimum itu, mereka ya tidak ada motivasi untuk ke arah sana, sehingga mereka terkesan seadanya saja mengajar. Jadi sedangkan di sekolah kami itu ada beberapa anak yang memang bermacam-macam jenis kebutuhan khususnya, sehingga mereka ya semampunya saja mengajar, tidak ada target jadinya untuk anak ini nanti kemajuannya apa, itu tidak ada. Jadi terkesan apa adanya, namun insentif dari pemerintah kabupaten tetap jalan, jadinya ya mereka tidak, bingung juga mau bikin program, tidak paham programnya seperti apa. Tapi terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Nira tadi, saran beliau tadi untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, karena yang ulun tanyakan tadi adalah pendapat kelompok. Jadi terima kasih Ibu Moderator, apa yang sudah disampaikan Ibu Nira tadi sudah bisa ulun terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para penyaji dan penanya. Kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Semoga ke depannya pendidikan inklusif di Indonesia dapat dikembangkan secara baik demi memberikan ruang gerak dan ruang belajar, terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Ulun, Dwi Fajarwati sebagai moderator hari ini meminta maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Ulun tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.